Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dilindungi oleh Allah, lancar-lancar terus semua kegiatan positifnya. Di transfer musim dingin, tentu saja kabar mengenai pergerakan pemain ini menjadi situasi yang menarik untuk diikuti. Ada kabar dari Fabrizio Romano di mana ada beberapa situasi pergerakan pemain dari Manchester United yang belum ada official pergerakan atau seperti apa, tapi menurut gua ya seperti gua katakan ya, segala sesuatu informasi ini menjadi menarik di bursa transfer musim dingin kali ini. Manchester United butuh menurut gue untuk menambah kualitas amunisi skuad dari Ruben Amorim, tapi tidak mudah bagi Manchester United karena situasi keuangan, PSR, Financial Fair Play. Manchester United harus melepas dulu. Nah, terkait dengan melepas dulu, Marcus Rashford, langsung aja akan ke Marcus Rashford pertama. Disebutkan memang Marcus Rashford ini gue sudah pernah bahas ya beberapa konten membahas terkait dengan Marcus Rashford, apa yang terjadi dan seperti apa keadaannya, apakah dia akan cabut dari Manchester United. Nah, ada sumber sebelum dari Fabrizio Romano, gua ingin ke sumber lainnya dulu, yaitu adalah dari The Athletic. Di mana di The Athletic ini ada sebuah artikel yang ditulis oleh David Ornstein, jurnalis sangat kredibel menurut gue. Disebutkan kalau Borussia Dortmund ini di antara beberapa klub yang mempertimbangkan untuk mendatangkan Marcus Rashford dengan pinjaman bulan ini. Tim Bundesliga ini bergabung dengan klub-klub lain yang juga berminat untuk mendatangkan Marcus Rashford, yaitu adalah AC Milan dan juga Juventus. Dan ada tim dari Premier League juga nih, kalau tidak salah ya. Yang intinya 3 tim itu yang disebutkan, yaitu adalah AC Milan, Juventus, serta Borussia Dortmund, yang sedang mengeksplorasi nih, mencari informasi terkait dengan situasi Marcus Rashford untuk meminjam. Nah, Borussia Dortmund dan juga Manchester United ini bukan hal yang baru karena tepat tahun lalu pun juga ada keadaan dengan Jadon Sancho. Jadi hubungan antara Manchester United dengan Borussia Dortmund ini bagus ya. Dan ya mereka sedang mengeksplorasi ini, sedang mencari informasi kemungkinan untuk bisa meminjam Marcus Rashford. Tapi disebutkan bahwa memang ada beberapa faktor yang tidak mudah ya, bahkan rumit, yaitu adalah gaji dari Marcus Rashford yang angkanya sangat tinggi sekali nih, 325.000 pounds per pekan. Dan kontraknya sendiri pun sampai dengan tahun 2028. Hal ini menurut gue secara ringan amatiran yang membuat bagi klub-klub yang ingin meminjam pun juga tidak akan mudah. Manchester United tentu saja berharap kalau Marcus Rashford meninggalkan Manchester United misalnya dengan pinjaman, ya bagian terbesar dari gaji menurut gue ya secara ringan amatiran inginnya supaya dibayarkan oleh klub yang meminjam tersebut. Jadi menurut gue ada ruang negosiasi yang sangat besar ya untuk klub yang berminat, dan oleh karena itulah klub-klub yang berminat pun disebutkan ini sedang betul-betul mengeksplorasi, mencari informasi, tapi kontak itu menurut gue dari apa yang disebutkan oleh David Ornstein dari The Athletic ini sudah dimulai. Dan pun juga Fabrizio Romano juga mengabarkan kalau Marcus Rashford ini diminati oleh klub-klub tersebut ya, AC Milan, Dortmund, yang sedang mencari informasi nih bagaimana bisa memungkinkan bagi mereka atau klub-klub ini untuk meminjam Marcus Rashford ya, dengan berbagai kebutuhan. AC Milan maupun juga Dortmund, berbagai alasan yang terjadi di masing-masing klub tersebut. Yang menarik juga ternyata diinformasikan selain AC Milan serta Borussia Dortmund, Galatasaray ini juga berminat, tapi kubu dari Marcus Rashford disebutkan tidak berminat.
untuk pindah ke Liga Turki. Marcus Rashford memprioritaskan klub di 5 liga besar ya di Eropa, sehingga pilihan untuk ke Turki ini tidak masuk hitungan dari Marcus Rashford. Nah, dari situ menurut gua ya ini situasi yang rumit. Situasi yang rumit, segala kemungkinan terbuka. Fabrizio Romano pun mengatakan seperti itu. Artinya, kemungkinan bahwa Marcus Rashford akhirnya akan tetap stay di Manchester United itu tetap ada. Tapi tentu saja dengan konsekuensi yang berbeda. Maksud gue begini, ketika nanti memang akhirnya Marcus Rashford dengan segala proses ini, gue belum tahu ya karena ini masih awal Januari, bursa masih ya sebulan lagi kurang lebih baru akan berakhir. Banyak kemungkinan kalau seandainya Rashford tetap berada di Manchester United, pilihannya dia harus berubah. Dia harus tidak bisa seperti ini. Dia harus seperti yang dikatakan oleh Ruben Amorim ya, dia harus memperlihatkan bahwa dia sangat menginginkan untuk berada di rencana dari Ruben Amorim. Artinya dia harus bekerja keras, harus merubah banyak hal. Karena ya untuk melepas Marcus Rashford, menurut gue nampaknya ada 2 opsi ya kan untuk melepas Marcus Rashford, yaitu adalah dengan pinjaman ataupun dengan transfer. Kalau ada komentar ya pecat saja, itu menurut gue tidak mungkin. Itu impossible, itu tidak dengan pertimbangan yang cerdas menurut gue. Balik lagi, meminjamkan atau menjual. Nampaknya yang paling memungkinkan adalah meminjam. Tapi meminjam pun juga tidak mudah ya, karena dari pihak Rashford punya kriteria sendiri. Lalu dari pihak yang ingin meminjam pun juga punya pertimbangan sendiri. Manchester United pun juga demikian. Tidak hanya sekedar melepas Marcus Rashford, tidak seperti itu. Ada banyak faktor dan juga poin-poin yang mereka perhatikan. Jadi menurut gue ini menarik ya, dan nampaknya ini akan menjadi semacam kayak tugas utama atau ya pekerjaan utama dari manajemen Manchester United sebelum mereka akan merekrut pemain baru kalau itu memungkinkan. Dan ada pemain lain yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, yaitu Anthony. Nah, terkait dengan Anthony, ini situasinya berbeda lagi. Anthony dikabarkan bahwa Anthony ini diminati oleh atau sempat ada kontak ya dari klub di Yunani, yaitu adalah Olympiakos. Tapi pihak dari Anthony ini tidak tertarik untuk pindah ke Liga Yunani. Artinya Anthony untuk pindah ke Olympiakos ini mereka tidak ada rencana untuk melakukannya. Artinya menurut gua secara ringan amatiran ya, Anthony pun juga walaupun keadaannya tidak bisa dibilang tidak sesuai mungkin dengan yang diharapkan, dengan yang diinginkan, tapi mereka pun juga tidak sembarangan, kita pindah saja kemana-mana. Tidak seperti itu ternyata keadaannya. Mereka pun juga sama seperti kubu dari Marcus Rashford, mereka juga punya pertimbangan tersendiri. Dan terkait dengan pertimbangan tersendiri itu, sama seperti Marcus Rashford juga, kalau seandainya memang Anthony akhirnya tidak kemana-mana, ya dia pun juga harus bekerja keras. Dia menurut gue sampai dengan saat ini posisinya tidak dalam keadaan yang yang pasti, karena untuk posisi wingback kanan ada Amad Diallo yang menjadi pilihan utama, lalu setelahnya ada Mazraoui. Untuk posisi gelandang serang sebelah kanan pun juga Amad Diallo ini menjadi pilihan utama. Anthony harus berjuang, harus fight untuk hal tersebut. Nah, ini juga menarik ya terkait dengan kabar Anthony ini, karena dari agen Anthony pernah mengatakan bahwa ya ada banyak klub nih yang berminat, tapi pergerakan yang pertama ini yang secara official menurut gua yang dikabarkan yaitu adalah dari Olympiakos. Akankah ada tawaran-tawaran lain? Akankah ada pergerakan-pergerakan lain? Nanti insya Allah akan gue kabari lagi seperti biasa. Dan terkait dengan tadi gue sempat menyebutkan Amad Diallo, ini juga yang disebutkan oleh Fabrizio Romano bahwa sudah semakin dekat nih kontrak baru dari Amad Diallo. Kabarnya ini sudah tinggal pengecekan tahap akhir ya. Mungkin dalam beberapa
hari atau mungkin pekan depan ini akan diumumkan proses perpanjangan ini. Menurut gue tidak ada alasan untuk tidak diperpanjang. Yang menarik adalah gue ingin mengetahui detailnya. Berapa panjang durasinya dan berapa besar kenaikan gaji dari Amad Diallo ya, karena memang dia menjadi pemain yang salah satu pemain yang vital di sistem permainan dari Ruben Amorim di musim ini. Nah, seperti gue katakan tadi di awal bahwa memang Manchester United ini baru bisa bergerak untuk mendatangkan pemain kalau mereka melepas pemain dulu. Nah, terkait dengan pemain yang akan didatangkan, ini ada juga kabar yang diberikan oleh Fabrizio Romano, yaitu adalah Patrick Dorgu, pemain internasional Denmark yang saat ini bermain di Serie A bersama dengan Lecce. Ini dikabarkan masuk pantauan dari Manchester United. Pemain ini masih muda, berusia 20 tahun. Kontrak sendiri masih panjang ya, sampai dengan tahun 2029. Valuasi saat ini ada di angka 20 juta euro. Jadi menurut gue ini harga yang tidak terlalu tinggi. Dan ya ini akan menjadi opsi menarik. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Milos Kerkez juga dipantau oleh Manchester United. Nuno Mendes ini merupakan target idaman. Ini yang dikatakan oleh Fabrizio Romano ya. Tapi sangat mahal dan prosesnya juga rumit. Nama lainnya yaitu adalah Patrick Dorgu. Ini juga dimonitor oleh pemandu bakat dari Manchester United selama beberapa bulan terakhir. Tapi yang menarik, Dorgu ini tidak hanya dipantau oleh Manchester United. Napoli dikabarkan oleh Fabrizio Romano juga memantau pemain ini. Jadi menurut gue situasi ini sangat cair ya, tapi ada keadaan yang menurut gue bagus. Kenapa bagus? Karena Manchester United memiliki opsi. Jadi tidak hanya satu pemain saja. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, dan kita tahu bahwa Fabrizio Romano ini merupakan sumber yang kredibel ya, bahwa setidaknya ada 3 pemain, Milos Kerkez, Nuno Mendes, dan juga Patrick Dorgu. Kurang lebih seperti itu kabar terbaru. Bagaimana Sobat Football United nih? Rashford kira-kira akan kemana? Anthony akan kemana? Lalu akankah Manchester United mendatangkan Milos Kerkez, Nuno Mendes, atau Patrick Dorgu? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.